Sahabat, malam ini saya mencoba untuk belajar merenung, mengevaluasi diri dalam hening di malam sepi. Semua orang tahu lewat pemberitaan ada cara-cara penggusuran. Ya, meskipun Pak Presiden mengatakan relokasi dan infonya salah menyampaikan kepada masyarakat. Apakah benar salah? Karena otoritas Batam, penduduk Rempang, penduduk yang sedang digusur di tanah Rempang, di Kepulauan Riau, sedang bergejolak. Sebenarnya apa sih? Investor asing akan membangun pabrik kaca yang super besar sampai merekrut 35.000 tenaga. Lalu kesejahteraan macam apa ketika dengan cara-cara penggusuran? Pembangunan setuju, tapi jangan ada penindasan atas rakyat. Jangan ada penekanan terhadap rakyat. Masyarakat semakin sulit dan ekonomi semakin menjerit. Ada salah seorang ibu rumah tangga mengeluh beras sampai 14.000 kilogram. Harga melambung tinggi. Padahal kemarin antara 9 sampai 10.000. Ada kenaikan 4.000 rupiah. Bagi ekonomi nelayan yang semakin kejepit, mungkin ibu-ibu nelayan kesulitan dalam membeli beras yang untuk sekedar bertahan hidup, mengganjal perut yang lapar. Tapi tiba-tiba ada berita yang sangat mengejutkan. Para demonstran ditangkap yang dituduh sebagai provokator. Ya, kalau mungkin dia provokator, mungkin diakui sebab provokator adalah melakukan agitasi, mengajak, memprovokasi. Provokator adalah orangnya, pekerjaan adalah mengajak. Tapi jika yang dihadapi adalah koruptor, ya memang layak. Provokator harus dihadapi. Dihadapi siapa? Melawan siapa? Provokator melawan koruptor. Negara ini sedang tidak baik-baik saja. Saya hanya ingin menikmati pemberitaan yang ada di televisi yang selalu hingar-bingar. Bahkan di media sosial banyak pemberitaan yang menggambarkan tentang kepedihan. Apakah benar salah pendekatan yang informasinya akan mendapat 500 meter persegi per kakak? Lalu apakah ini sudah disampaikan kepada masyarakat? Tapi mengapa mereka tetap menolak? Saya tidak tahu pastinya. Karena kami hanya mendengar lewat pemberitaan. Ya, kita nikmati saja kehidupan ini. Nikmati saja tontonan pemberitaan yang beritanya kadang simpang siur. Semua orang bisa membuat berita. Apakah berita itu benar atau tidak? Salah satu contoh misalnya, ada sekerombolan tokoh 4 orang lalu difoto. Di dalam foto itu tidak ada narasi pemberitaan, hanya gerombolan 4 orang. Lalu apakah 4 orang ini bisa disebut membahayakan? Lalu apakah pemberitaan itu bisa menjadi benar? Misalnya adalah tentang khilafah dan radikal yang selalu dikebar-keborkan. Lalu mereka menjadikan kecintaan NKRI harga mati. Terus siapakah yang nuding radikal itu? Apakah benar negara Indonesia akan dihancurkan oleh radikal itu? Atau memang ini hanya isu yang menyudutkan Islam sehingga Islam dituding sebagai kelompok teroris? Islam yang dianggap kelompok kanan atau kelompok kiri sama radikal, karena kata-kata radikal adalah keras sehingga orang khawatir dituduh radikal. Kemarin ada salah satu teman yang mengeluh, katanya dia dituding sebagai kelompok radikal. Bahkan kelompok pengajiannya tidak di sini. Sampai dia pergi ke masjid, pindah ke masjid lain.
Indonesiaan Islam. Jangan mengaku orang NU kalau cara-caranya tidak menyebarkan NU. Jangan mengaku-ngaku NKRI kalau perilakunya dan tindakannya tidak mencerminkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan terkesan akan memecah belah. Sehingga saya kadang-kadang ngeri dan geli ketika orang menuduh, oh itu radikal. Parameternya apa ketika orang itu dituduh sebagai radikal? Ya. Hidup ini seperti teka-teki dan penuh misteri. Seperti halnya akan ramai terkait tentang bakal calon presiden. Ada 3 kandidat. Ada Prabowo, ada Anies, ada Pak Ganjar. Silakan ketika orang melakukan jualannya agar si A adalah paling baik, si B adalah paling baik, si C tentunya paling baik, semuanya paling baik. Tapi pilihan tentunya kalau tidak ada direkayasa, kemungkinan siapa pemenangnya pasti orang-orang intelijen sudah mengetahui. Ada ketakutan yang luar biasa kalau kandidat ini akan lolos menjadi presiden, sehingga sebelum menjadi bakal calon lalu menjadi calon akan diganjal sedemikian rupa. Bahkan di diskusi-diskusi sudah menyatakan ada kekhawatiran dan ketakutan. Saya tidak tahu, karena politik bagikan bola yang menggelinding tendang sana kemari dan belum bisa diprediksi. Tapi orang-orang politikus, orang-orang di jajaran intelijen sudah mengetahui kira-kira akan jadi apa. Sebab dalam strategi politik tidak ada yang namanya haram halal, adanya menang atau kalah. Dalam dunia politik itu dianggap sah dan boleh-boleh saja. Bukan bahasa haram dan halal, tapi menang atau kalah. Dengan berbagai macam cara apapun untuk meraih kekuasaan. Lalu mereka ada istilah modal, akal, dan nakal. Modal jelas butuh pembiayaan. Akal jelas butuh strategi yang jitu untuk memenangkan kekuasaan. Dan terakhir ketika kekuasaan itu tidak diraih, maka dengan cara nakal mereka akan mempertahankan. Apabila kekuasaan ini sudah didapat, maka si penguasa akan mempertahankan dengan cara apapun agar jabatannya selamat sampai purna. Ya, modal, akal, dan nakal. Ini bagian dari strategi untuk pemenangan siapapun saja. Entah itu pilkades, entah itu pilgub, entah itu pilpres, semuanya akan menggunakan strategi untuk meraih kekuasaan dengan cara apapun. Ya sahabat, itu saja gedu-gedu rasa. Saya sedang sendiri untuk mengamati persoalan-persoalan kehidupan di bangsa ini. Ya sebentar lagi akan memilih presiden. Ingat, jangan pilih calon pemimpin yang melukai hati rakyat. Sekian. Salam sehat, Sugi Selawase untuk Indonesia Makmur.